Au kama qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama kami selalu mengingatkan diri kami secara pribadi dan panjenengan semuanya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah masih berikan, wabil khusus yaitu nikmat iman. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Iman inilah yang kemudian menjadi garansi kita untuk kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW menegaskan tentang siapa orang yang kemudian bisa masuk surga dengan tenang, maka beliau SAW mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, yaitu orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ketulusan di dalam hatinya, bermakna dia yang kemudian mempunyai keimanan yang lurus, tidak dicampuri dengan kesyirikan. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Kedua kalinya tak lupa kami mengajak salawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kemudian salawat beliau juga sampai kepada kita dan kita menjadi hambanya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan menyertai beliau di surga nanti. Wa nifidina azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga kalinya kami mengingatkan diri kami secara pribadi dan panjenengan semua untuk menjaga iman dan meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan dalam artian mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan termasuk salah satu bentuk ketakwaan yang harus kita lakukan, kita kerjakan setiap hari Jumat adalah mendatangi sholat Jumat, mendatangi khutbah Jumat, agar kemudian Allah berkenan menjaga iman kita, yang mana hari ini banyak orang yang kemudian tidak memahami apa arti sebuah kehidupan. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Allah tegaskan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang ngaku beriman, kalau dipanggil untuk sholat Jumat maka segera tinggalkanlah jual beli. Ketika jual beli, perniagaan, perkantoran disuruh meninggalkan, apalagi cuma duduk-duduk di bawah pohon, maka orang yang beriman harusnya meninggalkan itu dan kemudian masuk ke dalam masjid untuk mendengarkan khotib, mendengarkan khutbah Jumat, bukan malah ngobrol sendiri di bawah pohon. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Mungkin yang di bawah pohon itu kupingnya rotok budek gitu kan. Maka kita biarkan saja. Yang harus kita pahami adalah seorang muslim harus menjaga keimanannya dan Allah wajibkan dengan bermajelis ilmu. Nabi SAW mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Mas yang di bawah pohon masuk mas, kalau enggak mulia wae. Daripada kowe ning kono mas. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum mau berkumpul di masjid di antara masjid-masjid Allah, yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarusuna bainahum, dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka pasti Allah akan turunkan sakinah, ketenangan jiwa, wa ghasyiyatuhumul rahmah, dan kemudian Allah akan berikan rahmat yang sangat banyak, wa hafathumul malaikah, dan hidupnya dinaungi oleh para malaikat rahmat, wa dzakarallahu fiman indah, dan namanya akan disebut-sebut kepada para malaikat yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka seorang muslim ketika cuma diwajibkan seminggu sekali, maka kita harus memaksakan diri untuk datang dan kemudian lebih dulu datang dan kemudian mendengarkan dengan penuh kekhusyuan agar iman kita yang naik dan turun itu bisa dicas. Sebagaimana jenengan bisa ngecas HP sehari bisa 2-3 kali, maka iman yang minimal cuma sekali, kenapa kok sulit sekali gitu kan. Bahkan harus duduk di bawah pohon gitu kan. Maka yang harus kita pahami itu cuma sekali, padahal kebutuhan kita mungkin lebih dari itu. Faktanya ada orang-orang yang kemudian tidak mampu menjaga jiwanya, yang meronta-ronta melihat dunia, akhirnya terjebak dalam perjudian. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu. Dan Allah tegaskan dalam firman-Nya tentang perjudian. Jadi tema kita pagi hari ini, siang hari ini adalah judi. Dan ketika kita mencermati orang-orang yang berjudi, mengerikan, Pak. Bukunya enggak ada, Pak gitu.
Jadi mereka kemudian berjudi, randedet ngutang online, dioyak-oyak, mumet ra iso bayar, akhirnya sudah bunuh diri. Puluhan orang sudah bunuh diri dengan berbagai macam metode dan cara. Ada yang loncat dari jembatan ke Bengawan Solo, ada yang loncat ke rel kereta api, ada yang gantung diri, ada yang menabrakkan diri, ada yang minum racun dan seterusnya. Maka orang yang beriman adalah orang-orang yang memperhatikan jiwanya untuk selalu diisi. Dan ketika panjenengan kemudian berada di majelis ilmu, itulah cara terbaik untuk mengasih nutrisi hati kita, jiwa kita. Karena kalau panjenengan bisa nyari makan nuruti ilat kemanapun itu ada warung jenengan parani, bahkan di atas gunung pun jenengan tekani gitu kan, maka harusnya orang beriman paham benar yang namanya hati ini ku terbolak-balik, maka harusnya kita pun juga berjuang untuk makani yang namanya hati atau rohani. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang perjudian, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Wahai orang-orang yang beriman sing jenenge ciu, judi, kemudian berhala-berhala, terus kemudian undian-undian nasib, kuwi kabeh amalane setan. Najis. Maka ketika Allah tegaskan najis, ketika jenengan melihat putra jenengan ngidak telek, jenengan bisa bilang sama anak jenengan, lenduk rene wis sik teleke mambu. Maka delalah Allah mencoba kita dengan 4 amalan ini enggak berbau. Makanya jenengan nek main judi menang jek iso guyang-guyu, mulai mendem jek iso cengar-cengir. Padahal sebenarnya kalau Allah berkenan menjadikan itu bau busuk, maka mungkin jenengan atau kita yang naudzubillah melakukan itu adalah orang yang paling bau busuk. Oleh karena itu maka ketika Allah tegaskan rijsun, najis di mata Allah, walaupun di mata manusia ketok gagah duwite akeh ning menang judi, tapi itu di mata Allah najis. La'allakum fastanibuhu, jauhilah, la'allakum tuflihun. Kalau jenengan jauhi maka jenengan beruntung. Makanya jenengan dapati orang-orang yang berjudi, ketika dia menang dia akan ngulangi supaya tambah menang, tapi nek kalah dia kemudian yo ngulangi ben bales kekalahane, padahal hakikatnya dia berputar-putar pada kekalahan yang lebih besar. Dan faktanya demikian. Ketoke menang 100 dadi 200 dadi 300, sejuta dadi 2 juta. Akhirnya rumangsa menangan totoan omah siji, begitu ditotokke di napa dikeplekke ning meja judi, akhirnya omahe ilang, dadi kere seketika itu. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, hakikatnya enggak ada keberuntungan dalam berjudi. Dan berapapun penghasilan jenengan itu enggak akan berguna kalau jenengan gunakan untuk judi. Ada seorang polisi yang berjudi habis-habisan semuanya. Ada seorang tentara yang berjudi semuanya habis, bahkan dia bunuh diri. Ada seorang PNS yang berjudi, dia pun juga bunuh diri. Bahkan seorang gubernur karena duitnya akeh nganggo dana otonomi khusus, judinya enggak tanggung-tanggung 500 miliar ke Las Vegas. Level kita kan paling ning perapatan atau ning pos kamling to, ngangge kartu domino. Sok-sok nek sakniki para lagi ngangge napa judi online. Wa nibidin azani Allah wa iyyakum. Kenapa Allah tegaskan perbuatan 4 itu jelek? Karena Allah mengatakan innama yuridu syaiton. Sesungguhnya setan itu menginginkan kalian melalui judi, mabuk, dan kemudian menyembah berhala, dan kemudian undian-undian itu, yaitu apa? Ayyuki abainakumul adawatu wal baghdha, agar kalian ada di dalam satu kondisi saling bermusuhan dan saling benci satu sama lain. Makanya rata-rata wong nek mendem karo mendem ya padu, wong judi karo judi ya otomatis padu lan sak piturute. Dan yang lebih mengerikan lagi bahwasanya Allah tegaskan wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Orang-orang yang sudah mau berjudi dan mau mabuk biasanya angel dikon pengajian, angel dikon majelis ilmu, bahkan lebih angel lagi untuk salat. Fahal antum muntahun, apa kowe ra iso leren? Nek kita mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, Allah bertanya, apakah kalian manusia yang hidupnya sebentar lagi bakal pada mati? Apa yo ra iso leren, apa yo ra iso mandeg, apa yo dadak ngenteni setan bisiki untuk gantung diri? Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Yang harus kita pahami bahwasanya semua itu memiliki dampak buruk sehingga kita harus kita jauhi. Jangan sampai kemudian kita ada di tempat-tempat seperti itu. Karena itu semua merugikan diri kita, dan puncaknya adalah orang kemudian berusaha untuk membunuh dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lain,
Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Jadi yang namanya firman Allah, hadis Nabi itu jawami'ul kalim. Jadi sebuah kalimat yang mencakup makna yang dalam, yang kemudian isinya mungkin disampaikan pada sekian ribu tahun yang lalu, tapi akan tetap berguna sampai akhir zaman. Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta-harta orang lain di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali melalui cara-cara yang dibenarkan, yaitu jual beli. Artinya kalau jenengan pengen duweni lemahe dulure, maka silakan dengan cara dibeli, jangan dengan cara diserobot. Kalau jenengan pengen duweni duite tanggane kancane, silakan melakukan transaksi jual beli, tentu ada barangnya, bukan dengan cara judi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat ini delalah ditututi, dikindili setelahnya, yaitu apa? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh dirimu, karena Allah Subhanahu wa taala itu kepada dirimu sangat sayang. Ini menunjukkan bahwasanya akan ada orang-orang yang mencari duit dengan cara enggak benar, yang kemudian menyusuli perbuatan itu, mengikuti perbuatan itu dengan bunuh diri atau membunuh orang lain. Padahal Allah menegaskan innallaha kana bikum rahima. Allah itu sangat sayang. Saking sayangnya Allah kepada kita, ketika kita kemudian bermaksiat, berdosa, lupa untuk minta ampun kepadanya, kemudian kita dimasukkan ke dalam neraka, Allah masih berkenan mengeluarkan. Dikisahkan tentang kisah manusia yang terakhir masuk surga, bagaimana dia sudah terlibat dalam berbagai macam dosa, dimasukkan ke neraka, tapi karena dia masih punya iman walaupun kecil yang diikuti dengan ketauhidan tanpa kesyirikan, maka tetap dikeluarkan dari neraka dalam kondisi gosong, dalam kondisi merangkak, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan yang ada di depan pintu surga dan diperintahkan masuk surga. Ning karena ning donyo gaweane ngeyel, gaweane angel, ruwet, maka ketika Allah katakan kepada orang ini idhab fadkhulil jannah, mlebu surga, lunga kono mlebu surga, dia pun urung tekan surga, dhek malah balik ngomong sama Gusti Allah, ya Allah, aku melihat, aku merasa kalau surga niku pun kebak. Loh, biyen kon salat ning donya angel, kon prei judi angel, kon prei ning mendem angel, ning surga ora kon salat, ora kon ngopo-ngopo, mung kon mlebu surga wegah gitu. Makanya hati-hati. Makanya panjenengan kalau mendengar seorang khatib Jumat mengingatkan mari bertakwa kepada Allah, mari bertakwa kepada Allah, ini ajakan agar kemudian buka hati kita bahwasanya hakikat keimanan ketakwaan yang benar adalah sami'na wa ata'na. Jadi kalau memang itu perintah ada di dalam Quran, larangan ada di dalam Quran dan hadis, maka kita lakukan kalau itu berupa perintah, kalau larangan kita tinggalkan sejauh-jauhnya. La'allakum tuflihun. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Terus kok enek wong ngeyel, wis dikandani gitu kan. Wis dipengengkon ning ngisor, aja ning ngisor wit ya tetap ngeyel gitu kan. Maka ini juga sama. Ada orang-orang yang sudah dilarang untuk tidak mengambil harta orang lain dengan cara dolim, dan dilarang untuk membunuh dirinya kok tetap ngeyel. Allah katakan wa may yaf'al dzalika udwanan wa dulman, sapa wong sing kemudian melakukan itu dengan penuh rasa melanggar hak, dengan penuh kesombongan, dengan penuh kecongkakan, pokoknya ngeyel, wadulman dan penuh kedoliman, fasaufa nuslihi naron wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Maka wong kuwi mau genah tak cemplungke, tak lelepke ning neraka, dan itu mudah buat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mudah untuk mengeluarkan hamba yang beriman dari neraka masuk ke dalam surga, maka Allah lebih mudah untuk memasukkan orang-orang ngeyel ke dalam neraka. Qanifidin a'azani Allah wa iyyakum. Dalam ayat yang lain Allah tegaskan wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahlukah, dan berinfaklah kalian di jalan Allah dan jangan ceburkan dirimu dalam kebinasaan, dalam bunuh diri, wa ahsinu, dan berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin. Dan kemudian termasuk salah satu sifat hamba Allah disifatkan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 68, yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar.
Mereka yang kemudian kalau punya masalah mereka hanya lari kepada Allah, tidak lari kepada selain Allah. Kemudian wala yaqtuluna nafsal lati haramallahu illa bilhaq, dan mereka tidak akan menghabisi nyawanya dengan cara-cara yang tidak benar. Wala yaznun, dan tidak berbuat zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Sapa wong sing nekat, maka mereka akan mendapatkan balasan atas dosa besar yang dilakukannya. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Ini khutbah saya yang pertama, semoga kemudian bermanfaat. Semoga panjenengan bisa mengerti dan memahami apa yang tadi saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Nabi Muhammad SAW menjelaskan secara detail tentang kelakuan sebagian manusia yang menghabisi nyawanya sendiri. Beliau berkata, kana fiman kana qablakum rajulun bihi jarahun. Dulu ada seorang laki-laki yang dia punya luka. Fajazza'a fa akhadha sikinan fahazzabaha yadahu, dan dia kemudian menggapai pisau dan kemudian dia belerek itu tangannya. Famaraqad dama hatta mata, kemudian darah mengalir dari tangannya sampai dia mati. Nah, metode ini sampai hari ini juga dipakai oleh sebagian orang. Qala Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad, ketika melihat manusia yang sangat dikasihinya melakukan perbuatan itu, Allah Ta'ala berkata, badirni abdi binafsihi. Ngopo kuwi hambaku kok disiki aku? Haram tu alaihil jannah. Aku haramkan buat mereka yang disiki kersoku, tak haramkan nyemplung surga. Makanya ini sebuah peringatan keras dan tegas bagaimana seorang muslim itu punya Allah. Makanya kalau panjenengan punya masalah, iya karena butuh, iya karena stain, larinya kepada Allah. Jangan lari kepada dukun, jangan lari kepada orang-orang yang enggak normal, sehingga akhirnya jenengan bingung dan terombang-ambing di atas dunia, yang terakhirnya tetap candaannya adalah ngancani setan ke neraka. Maka yang harus kita pahami, ini sebuah peringatan tegas. Dan Nabi SAW mengingatkan lagi, man qatala nafsahu bisyai', siapa yang kemudian menghabisi dirinya dengan sesuatu apapun, mau dengan cara gantung, nabrak ten kereta, loncat, nyebur ning kali lan sak piturute, udziba bihi yaumal qiyamah, maka akan mendapatkan adab yang serupa sebagaimana dia dulu mencabut nyawanya di dunia. Jadi orang yang gantung nanti kemudian suruh naik di tempat ketinggian di neraka sana, dicepake gantungan ken gantung, gulune tugel mati diuripke meneh ken gantung meneh lan sak piturute. Wa nibidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lain beliau SAW menegaskan, alladzi yanhuqu nafsahu yanhuquha finnar walladzi yat'unuha finnar. Siapa yang membunuh dirinya dengan cara mencekik lehernya, bunuh diri, gantung, maka dia akan mencekik lehernya di neraka. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan cara menusuk dirinya dengan benda tajam, maka di neraka dia akan mengulangi perbuatan itu terus menerus tanpa henti. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Maka saya mengingatkan kepada panjenengan semua, tadi saya sudah bilang, seorang polisi, seorang tentara, bahkan gubernur itu habis-habisan dunianya, hidupnya ketika kemudian terlibat dalam perjudian. Apalagi kita yang cuman karyawan biasa, maka tentu itu akan nyedot segala-galanya yang mungkin harusnya bisa buat makan anak istri kita, tapi jenengan habiskan di meja judi. Dan kalau saya jadi HRD jenengan, kalau sampai saya dapati ada karyawan saya yang main judi, sesok tak pecat gitu kan. Maka yang harus kita pahami, ini perkara penting. Jangan sampai sekali lagi rumah tangga yang Allah janjikan sebagai sebab kedamaian, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kuasa Allah adalah diciptakannya pasangan kita agar kita itu damai di rumah. Tapi justru kemudian berantakan habis-habisan karena kelakuan kita yang tidak bisa ngerem nafsu untuk bermain judi. Dan judi hari ini gak kayak dulu. Dulu orang nyari meja,
golek wong tip-tipan gitu, terus njaluk ingon gitu, ngono ra dingoni nesu gitu kan. Maka sekarang jenengan dengan HP jenengan dia bisa melakukan apapun. Sampai data yang saya baca itu dari 2021 sampai 2024 sudah 600 triliun habis buat main judi oleh orang Indonesia yang mayoritas Islam. Maka saya di sini terpanggil untuk mengingatkan diri saya secara pribadi dan panjenengan semua jangan sampai terlibat di situ. Cegah diri jenengan untuk masuk di wilayah itu, karena kalau sudah masuk di situ, kalau bukan karena hidayah Allah, jenengan tidak akan bisa keluar. Hati-hati, kita jaga diri. Dengan jenengan menjaga diri, maka jenengan menjaga keluarga. Fu anfusakum wa ahlikum naro. Ini yang bisa saya sampaikan pada khutbah pekan atau Jumat kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semua, khususnya buat saya secara pribadi dan umumnya buat kita semua. Kita tutup dengan doa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan